Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa, salam sehat amanginang, salam sukacita. Mari kita tetap semangat melayani anak-anak sekolah minggu kita. Layani mereka dengan baik, beri pelayanan yang terbaik, agar mereka semakin cinta Tuhan, cinta gereja dan sesama dan keluarga. Dan melayani sekolah minggu adalah keputusan kita bersama, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita semua Bapak Ibu Saudara. Maka tetap semangat, dan dimanapun kita melayani, pintarlah Hamanginang berimprovisasi melayani tanpa menyalahi aturan atau dogma yang kita pahami di gereja kita ya. Nah, mari kita sermon untuk Jamitan Sekolah Minggu tanggal 15 Januari 2023, Filemon 1 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Demikian pembacaan firman. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada beberapa hal yang boleh kita ajarkan, kita nasihatkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Namun, yang pertama harus kita pahami adalah siapa itu Onesimus. Ya, kitab Filemon hanya satu pasal, dan secara keseluruhan pasal ini berisikan surat Paulus kepada Filemon, seorang yang terkemuka, yang ikut juga ambil andil dalam pemberitaan kabar sukacita, kabar Injil Kristus. Dia berada di Kolose, dan Onesimus adalah hambanya atau pembantunya atau pelayannya. Nah, Onesimus dalam bahasa Yunani artinya berguna. Dia hamba Filemon, namun melarikan diri, melarikan diri dan tertangkap dan kemudian dipenjara. Menurut hukum yang berlaku pada masa itu Hamanginang, jika seorang hamba pelayan melarikan diri dari hadapan tuannya tanpa izin, artinya kabur, maka dia akan dipenjara, dikenakan hukuman. Kalau ditangkap dia akan dipenjara. Namun kasus Onesimus, dia tertangkap dan dia dipenjarakan. Alaya Manginang, disinilah kadang jalan Tuhan kita tidak bisa pahami dengan baik dengan logika kita. Ya, dia ditangkap dan dipenjarakan, dan kemudian berjumpa dengan Rasul Paulus di penjara. Ya, nah ini luar biasanya kisah ini. Kemudian setelah Onesimus berjumpa dengan Rasul Paulus dan dia mengalami perubahan, pertobatan, maka dia mengirimkan surat permohonan kepada Filemon tentang Onesimus agar diterima kembali. Nah, hawa kadongan nahina holongan, ada banyak pesan moral yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita dari firman ini, dari teks ini. Ada banyak sekali. Ini kisah yang luar biasa, Manginang ya. Nah, tapi beberapa hal yang mau saya tekankan. Yang pertama Manginang, agar anak-anak kita menjadi berguna, menjadi berkat bagi sesamanya. Sebagaimana dikatakan Paulus, anakku sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku, si Onesimus. Maka kita motivasi anak kita itu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang berguna, melakukan hal-hal yang baik, sehingga mereka mampu memposisikan diri mereka itu berguna. Mau membantu sesama, mau membantu opungnya, membantu orang tuanya, menjaga adik-adiknya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, ya, mau membantu agar berguna. Yang kedua, jangan membenci orang yang menyakiti kita. Ini boleh kita tanya kawan-kawan anak sekolah minggu kita itu. Ayo, siapa di sini yang SKT? Begitu. Siapa tahu ada mereka yang SKT akan merbedai. Nah, gitu. Maka mari kita ingatkan mereka agar jangan membenci orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, kita ajarkan agar mereka mau mengasihi orang yang membenci kita. Ya, mau berdamai, mau mengasihi, jangan malah mendendam, memusuhi kembali. Itu tidak baik. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Maka kita tekankan agar mereka mau mengasihi orang-orang yang membenci kita. Nah, yang keempat,
Yang mau saya tekankan adalah bagaimana sikap Paulus kepada Filemon. Bukan tidak bisa Paulus ya langsung memberi perintah kepada Filemon agar Onesimus diterima. Namun luar biasanya Paulus dengan rendah hati mau memohon, mengajukan permintaan, katanya tadi kan di ayat 10, mengajukan permintaan agar Onesimus diterima Filemon kembali. Nah, maka kalaupun siapapun itu, kalaupun duit orang tua, maka jangan asal ambil. Diminta dengan baik agar anak-anak itu jangan asal ambil, begitu. Hepeng niumak kudon, nenek kan pola wahid, itu tidak baik. Maka kalaupun dia bisa mengambilnya tanpa meminta, tapi kita ajarkan agar mereka mau meminta. Ya, kalau di sekolah misalnya seperti anak kami di sekolah diajarkan minta tolong, begitu. Nah, itu beberapa hal Amang Inang yang boleh saya tekankan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kembangkanlah di situasi pelayanan kita. Tentunya anak-anak di desa, di pertengahan, di kota itu berbeda. Maka kita kembangkan sesuai dengan paradigma dan intelektual anak-anak kita. Jangan lupa Amang Inang, gunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Jangan sembarangan mengajarkan. Ya, anak-anak sangat mudah meniru, Amang Inang ya, maka hati-hati. Jangan lupa buku yang di sekolah minggu, Alkitab, Bibel, agenda sekolah minggu, dan perlengkapan lainnya. Boleh cek, periksa, kita cek playlist di channel ini tentang lagu-lagu sekolah minggu yang bisa kita ajarkan. Tetap semangat Amang Inang, Tuhan memberkatimu, God bless you, non-stop.